Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Raffi Farisha Adija dengan NIM 1022231012. Aku dari Universitas MH Tamrin. Di sini aku akan memberikan tutorial mengenai WHO Antro, WHO Antro Plus, dan juga input makanan di NutriSurvey. Kita masuk ke WHO Antro terlebih dahulu. Kita pencet, terus masuk ke antropometri kalkulator. Nah, di sini aku mau jelasin ada date of visit, yaitu itu tanggal hari untuk pengunjungannya. Misalkan hari ini yaitu tanggal 26 Januari 2025, dan ini ada jenis kelaminnya, bisa pemilih perempuan atau laki-laki. Dan ini ada date of birth-nya atau tanggal lahir dari anaknya. Ini ada berat badan dan juga tinggi atau panjang badan, dan ini measure-nya itu pengukurannya bisa telentang ataupun standing atau berdiri. Nah, pilih kalau anaknya memiliki odema atau tidak, tinggal kalian pilih aja no or yes. Nah, habis itu di sini ada persentilnya sama Z-score. Nah, Z-score ini yang untuk penentuan status gizi anak tersebut. Dan juga ini ada grafiknya juga ya teman-teman. Grafik yang hijau ini merupakan grafik normal atau baik. Nah, kalau misalkan kuning ini plus 1 SD atau min 1 SD ini mungkin rawan, meskipun dia masih dekat dengan mediannya, tetapi harus tetap dipantau. Nah, untuk plus 2 SD dan min 2 SD ini sudah memiliki status gizi yang buruk. Karena kalau min 2 SD ini kekurangan gizi, dan yang plus 2 SD ini merupakan kelebihan gizi, status gizinya kelebihan. Sama seperti plus 3 SD dan juga min 3 SD. Oke, lanjut aja. Dia aku tinggal input aja data anaknya. Yang pertama ini anaknya perempuan, itu female, dan dia lahir tahun 2020 bulan November tanggal 18. Oke, jadi anaknya 4 tahun 2 bulan, yaitu 50 bulan. Nah, selanjutnya kita masukin data berat badannya 17 kg dan tinggi badannya 105. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa Z-score-nya itu hijau semua. Yang pertanda bahwa ini merupakan normal. Dari indeks BB per TB, BB per U, TB per U, maupun IMT per U, anak ini memiliki status gizi yang normal. Karena bisa dilihat dari warnanya saja sebenarnya hijau. Nah, kemudian kita lihat ke salah satu grafiknya, aku pilih coba untuk grafik yang BB per TB ya. Nah, jadi yang lurus ke atas ini merupakan berat badannya, dan yang horizontal ini merupakan tinggi badannya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa titiknya berada di dekat dengan median ya. Jadi dia tidak ada di garis kuning ataupun hampir mendekati garis kuning. Jadi dia masih berada di dekat dengan mediannya atau garis hijau. Nah, berarti ini sudah terlihat dengan jelas dong ya teman-teman bahwa ini anaknya memiliki status gizi yang normal. Oke, cara lainnya bisa kita lihat dari Google Chrome. Kita masuk ke sini ya teman-teman. Ini adalah standar antropometri anak. Nah, jadi kalian bisa cari aja di Google standar antropometri anak 2020 Kemenkes. Nah, kita tinggal nyocokin aja nih dari data yang indeks tadi yang telah kita temukan. Itu kita coba untuk lihat BB per TB-nya. BB per TB. Ini ya teman-teman, yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa anak ini memiliki Z-score 0,29. Nah, kira-kira masuknya kemana ya dari semua ini nih? Ternyata anak ini masuknya masih gizi yang baik atau normal, yaitu min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Jadi dia masuk ke ini ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi deh satu lagi. Kita lihat untuk IMT per U-nya coba. IMT per U-nya ini. Dia masuk ke 0,26. Kira-kira masuk mana ya teman-teman? Ya, benar sekali, masuk ke gizi baik juga, karena dia berada di antara min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Nah, untuk jangan sampai salah ya teman-teman, kita nggak bisa pakai yang IMT per U untuk anak usia 5 sampai 18 tahun. Jadi kita harus lihat juga di sininya kalau yang ini untuk 0 sampai 60 bulan, karena kan tadi anaknya masih berusia 4 tahun 2 bulan, jadi 50 bulan, jadi kita pakai yang ini.
Oke teman-teman, sekarang lanjut ke WHO Anthro Plus. Kita langsung klik aja WHO Anthro Plus-nya, langsung kita pencet anthropometric calculator. Nah, ini cara penginputannya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Ini untuk tanggal hari ini atau tanggal kita melakukan pengecekan status gizinya. Oke, dari yang kasusnya aku itu anaknya laki-laki atau male, terus tanggal lahirnya 26 November 2017. Oke, berarti anaknya sudah 7 tahun 2 bulan. Nah, kita langsung masukin aja nih untuk berat badan dan juga tinggi badannya. Oke, anaknya 20, tinggi badannya 115 ya. Nah, kita langsung cek di sini ya teman-teman. Di sini bisa dilihat kalau misalkan BB per U dari anak ini adalah berwarna kuning, sama seperti tinggi badan untuk umurnya itu juga dia kuning juga. Tapi MT-nya ini IMT per umurnya dia normal ya teman-teman. Kita lihat, nah garisnya masih titiknya ini masih dekat dengan mediannya, jadinya dia masuk ke gizi yang normal, Z-score yang normal ya. Oke, kita lihat di sini juga yang -1. Nah, dia letaknya di sini nih teman-teman, karena berarti kalau sudah kuning ini dia rawan atau hati-hati. Maksudnya tuh gimana sih gitu? Maksudnya kalau misalkan hati-hati atau rawan ini harus lebih dipantau lagi, karena bisa jadi pertumbuhan tinggi badan maupun berat badannya itu akan berakhir tidak normal gitu teman-teman. Jadi harus dipantau supaya dia bisa titik ini mendekati median atau normalnya gitu. Jadi kita mau lihat ini di BMI for age. Jadi sama aja kita lihat di yang standar antropometri, tapi kita pakai yang ini, IMT per umur. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau misalkan di sini kan kita Z-score dari anak ini kita dapat -0,29. Nah, berarti masuknya ke gizi baik atau normal ya teman-teman, karena dia masih di antara -2 SD sampai dengan +1 SD. Nah, kita sudah tidak bisa pakai yang BB per U sama TB per U-nya, karena ini untuk anak 0 sampai 60 bulan aja. Oke, kita lanjut untuk mencoba gimana sih kalau masukin snack-snack ringan ke Nutrisurvey. Kita klik dulu Nutrisurvey-nya. Oke, terus kita mau yang bahasa Indonesia aja, jadi ke file yang udah di-download, terus di-okein. Nah, kebetulan aku pakai produknya Oreo Soft Cake. Nah, di sini kalian tinggal input aja, klik makanan, modifikasi database DKBM, terus kalian tinggal pencet tambah food. Nah, di sini kalian tulis deh makanan apa yang mau kalian masukin. Aku mau masukin Oreo Soft Cake. Oreo. Di cara perhitungan yang pertama itu, untuk energi atau kilojoule di sini, kalian harus membagikan dengan 100 gram dibagi dengan takaran saji yang ada di kemasan produknya. Terus dikalikan dengan 4,18. Terus kalian tinggal dikali lagi dengan angka di kemasan. Itu energi yang angka di kemasan. Jadi kalau di aku, perhitungan gini. Jumlah perkemasannya 16 gram. Nah, jadi 100 dibagi sama jumlah perkemasannya itu 16 gram. Hasilnya dikalikan dengan 4,18 dan dikalikan dengan energi totalnya. Di sini tertulis bahwa energi totalnya itu adalah 80 kilokalori. Nah, setelah dicari angkanya aku dapat 2090. Selanjutnya untuk penentuan protein, lemak dan karbohidrat, caranya hasil dari 100 gram dibagi takaran saji yang 100 dibagi 16 tadi tuh, tinggal kalian kaliin aja sama
informasi nilai gizi, lemak totalnya, protein total, karbohidrat totalnya. Jadi kalian tinggal kaliin aja. Nah, aku dapat di sini protein 6,25. Terus fatnya 25 dan karbonnya 62,5. Oke, teman-teman, udah tinggal klik aja oke. Anda mau simpan hasil modifikasi ya. Sekarang kita coba untuk tulis aja langsung ya, Oreo soft cake. Nah, ini berarti udah ada ya. Misalkan kita cek. Nah, dia udah ada nih, udah muncul. Terus jumlahnya kita mau berapa ya kira-kira? Jumlahnya misalkan 16. Nah, kita bisa dilihat di sini dong, kalau 16, kalau di kemasan energi totalnya itu 80 kilokalori. Nah, kalau kita input ke Nutrisurvey, dia kilokalorinya itu 79,9. Jadi itu kalau dibulatin sama aja 80. Jadinya sama dong. Iya, sama. Nah, untuk proteinnya sama, yaitu 1 gram, dan fatnya ini 4 gram, terus juga karbohidratnya 10 gram. Jadi perhitungan yang aku masukin tadi ke Nutrisurvey ini sudah benar ya teman-teman, karena sudah aku langsung buktikan dengan kemasannya. Lanjut ke Nutrisurvey. Bagaimana ngisi Nutrisurvey? Kan ini masih berbahasa Inggris ya teman-teman. Nah, kalian harus download dulu yang Indonesia nih. Ada di Country Specific Food Database, tinggal kalian klik dan pilih Indonesia, habis itu download dan ekstrak semuanya. Baru kita ngeliat ke filenya, file yang udah di-download. Nah, di sini ya teman-teman, Indonesia_Pro. Nah, di sini kan ada Nutrisurvey, jadi tinggal klik aja dan okein. Nah, bahasanya bakal berubah jadi bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk ngisinya kayak gimana. Pastiin udah dari call 1 kali 24 jam ya teman-teman. Yang pertama, sarapan. Kalian pencet yang ini, waktu makan, terus tinggal pilih aja sarapan. Nah, aku mau ngerjain yang weekday dulu ya. Terus kalian tinggal ketik aja di sini. Setiap kalian pencet, misalkan kayak nasi putih atau telur ayam, nah habis kalian pencet ini, kalian langsung enter ya. Nah, ini untuk jumlah atau gram yang kalian butuhin atau yang kalian konsumsi. Sekarang aku mau masuk ke snack siangnya. Nah, ini dia ya teman-teman. Untuk pengisiannya kayak gini.
Di sini juga ada total analyze-nya, energinya 1290,6 kilokalori, terus proteinnya 53,1, fatnya atau lemak 49, dan karbohidrat 162,4. Nah, ini kalian bisa screenshot. Atau kalian juga bisa diedit, langsung simpan aja. Simpan dengan nama baru. Terus kalian simpan file, lanjut ke membuat file baru ya. Kita membuat file baru untuk recall di weekend. Nah, selanjutnya kita tinggal isi aja persis seperti yang tadi. Nah, ini dia untuk total analyze yang aku makan di weekend atau recall yang aku lakukan pada weekend ya, hari libur. Nah, ini kalian bisa screenshot aja seperti tadi atau di save. Oke, di sini aku mau ngasih tahu gimana kalau kita mau input makanan yang ada di TKPI ke NutriSurvey tapi nggak ada gitu. Misalnya kita mau masukin coklat batang. Kan di sini nggak ada ya teman-teman. Kalian bisa masukin di pencet makanan terlebih dahulu, habis itu modifikasi database, terus kalian tinggal tambah food aja, terus ditulis nama makanan yang kalian mau masukin. Nah, habis itu di sini kan ada kilojoule, water, protein, fat, sama karbohidrat. Nah, di sini aku mau masukin kilojoule, protein, sama lemak dan karbohidrat aja ya teman-teman. Kita tinggal lihat di TKPI-nya aja. Nih, dia memiliki energi 527. Nah, karena kita mau konversi kilokalori ke kilojoule, berarti jadinya 527 ini dikali sama 4,18. Nah, kita langsung masukin deh hasilnya berapa dari perkalian tersebut. Terus kalian lihat proteinnya. Kalau protein langsung aja ya teman-teman. Langsung dilihat aja dari sininya. Ini udah masuk, kita tinggal cek aja. Langsung pencet aja oke ya, teman-teman. Yes. Nah, sekarang kita coba. Nah, ada ya teman-teman, misalkan kita mau 100. Nah, seperti ini, sama seperti yang tadi di TKPI. Nah, sekarang kita mau masuk ke penentuan status asupannya itu kurang, lebih, atau normal. Caranya masuk ke Excel dulu. Nah, di sini kalian buat tabel seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalian masukin
energi, protein, lemak, dan karbohidrat di weekday dan weekend yang tadi telah kita dapatkan di total analisis dari Nutrisurvey. Oke, aku mau masukin dulu ya teman-teman. Nah, untuk kita mau mencari rata-ratanya, kalian bisa gunakan seperti ini ya rumusnya, sama dengan caps lock average week 2 kali, masukin weekday dan weekendnya, bisa di shift juga ya teman-teman. Nah, terus kalian tutup kurung, enter. Nah, ini untuk rata-ratanya, biar cepat kita tarik aja. Nah, untuk AKG kalian bisa lihat di tabel AKG ya, yang ada di Google juga bisa kalian cari. Nah, karena di sini 19 tahun sampai 29 tahun, jadinya kita pakai yang ini ya teman-teman, perempuan usia 19 sampai 29 tahun. Oke, kita langsung masukin aja untuk AKG-nya. Nah, oke, udah diisi. Kita lanjut untuk persen AKG-nya. Rumusnya sama dengan tanda kurung E2 dibagi dengan F2. Terus kalinya dengan tanda bintang ya. Enter. Nah, sudah dapat ya. Kita langsung tarik aja. Oke, di sini persen AKG-nya itu yang pertama energinya 74%. Berarti ini kurang dari persen AKG yaitu 80%. Kalau kurang dari 80% berarti status asupannya kurang. Nah, kita langsung ketik aja kurang. Untuk proteinnya 112. Nah, kira-kira itu masuk mana ya? Oke, bener banget. Ini masuk ke status asupan yang lebih. Untuk yang lemak, dia berada di 107%. Berarti dia masuknya ke baik ya, karena persen AKG yang baik itu 80% sampai 110%. Nah, untuk karbohidratnya, dia kurang karena di bawah dari 80%. Jadi, status asupannya harus dinaikkan lagi untuk energi dan karbohidrat. Nah, untuk proteinnya ini harus dikurangi karena lebih. Dan untuk lemaknya bagus ya, karena baik. Sekian video tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.